Pernahkah Anda merasa hidup ini seperti ada yang menjaga, tapi Anda sendiri tidak tahu siapa? Bukan malaikat yang terlihat, bukan manusia yang bisa diajak bicara, tapi energi tak kasat mata yang selalu hadir saat hidup Anda berada di titik paling kritis. Jika Anda lahir dengan weton pahing, dengarkan ini baik-baik. Karena menurut primbon Jawa kuno, orang pahing tidak pernah berjalan sendirian. Ada hewan spiritual pendamping yang sejak lahir melekat pada jiwa Anda, mengawasi langkah, membentuk karakter, bahkan menentukan arah rezeki dan nasib hidup Anda. Anehnya, kebanyakan orang pahing tidak sadar. Mereka hanya merasa hidupnya berat. Tekanan datang silih berganti. Orang lain sering salah paham, dan keputusan besar selalu harus diambil sendirian. Tapi, justru disitulah rahasianya. Orang pahing bukan ditakdirkan untuk hidup ringan. Mereka ditakdirkan untuk hidup kuat. Tahukah Anda, mengapa banyak orang pahing terlihat pendiam tapi berwibawa? Mengapa mereka jarang bicara, namun sekali marah, dampaknya panjang? Mengapa intuisi mereka sering tepat, bahkan terasa terlalu tajam? Jawabannya bukan soal logika, bukan pula soal pendidikan, melainkan karena hewan spiritual pendamping mereka bekerja di balik layar. Dalam video ini, kita akan mengungkap secara tuntas hewan spiritual utama weton pahing, makna tersembunyi di balik karakter Anda, dan mengapa energi ini bisa menjadi berkah besar atau bencana batin tergantung cara Anda menyikapinya. Beberapa orang mengaku merinding, tersentak, bahkan terdiam lama setelah memahami pembahasan ini. Karena seringkali yang kita cari di luar ternyata sudah lama ada di dalam diri. Sebelum lanjut, pastikan Anda menonton sampai akhir, karena di bagian terakhir akan dibahas cara menyelaraskan diri dengan hewan spiritual pahing agar hidup Anda tidak terus terkuras oleh tekanan batin. Dan jika di tengah video nanti Anda merasa, ini kok seperti menceritakan hidup saya, maka kemungkinan besar energi pahing dalam diri Anda sedang bereaksi. Mari kita mulai. Inilah rahasia weton pahing dan hewan spiritual pendampingnya. Weton pahing adalah weton yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira pahing itu dingin, pasif, atau kurang beruntung. Padahal menurut primbon Jawa, justru pahing menyimpan api besar yang tidak menyala di luar, melainkan di dalam batin. Orang pahing tidak suka keramaian yang kosong. Mereka hadir seperlunya, bicara seperlunya, dan bergerak hanya ketika memang perlu. Namun jangan keliru, di balik sikap tenang itu, ada tekanan jiwa yang terus bekerja. Pahing terbiasa memikul beban tanpa mengeluh. Masalah datang, disimpan. Luka muncul, ditahan. Dan ketika orang lain bertanya, jawabannya sering sederhana, tidak apa-apa. Disinilah letak kekuatan sekaligus ujian weton pahing. Primbon menyebut pahing sebagai weton berapi tapi tidak menyala. Api ini membuat pahing tahan banting, fokus, dan memiliki daya juang tinggi. Namun jika tidak disalurkan, api yang terpendam bisa berubah menjadi emosi yang meledak tiba-tiba, keputusan ekstrim, atau rasa lelah batin yang sulit dijelaskan. Itulah sebabnya banyak orang pahing merasa hidupnya seperti selalu diuji lebih berat dibanding orang lain. Bukan karena nasib buruk, melainkan karena daya tahan mereka memang lebih besar. Dalam kepercayaan Jawa kuno, weton dengan api batin sekuat ini tidak boleh dibiarkan tanpa penjaga energi. Maka hadirlah hewan spiritual pendamping, bukan sebagai makhluk fisik, tetapi sebagai simbol kekuatan naluri, intuisi, dan proteksi batin. Hewan spiritual ini bekerja saat pahing berada di titik terlemah, saat hati ingin menyerah, tapi tubuh tetap melangkah, saat logika buntu, tapi intuisi justru memberi arah. Menariknya, banyak orang pahing baru menyadari kekuatan ini setelah melewati krisis besar, kehilangan, kegagalan, pengkhianatan, atau tekanan hidup yang terasa tidak adil. Namun justru dari situlah pahing sering bangkit dengan cara yang mengejutkan. Lebih kuat, lebih tenang, dan lebih waspada. Karena bagi pahing, hidup bukan soal terlihat hebat di depan orang lain. Hidup adalah soal bertahan tanpa kehilangan jati diri. Bab ini adalah fondasi. Jika Anda lahir di weton pahing dan merasa berbeda, itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa energi besar sedang menunggu untuk dipahami, bukan ditolak. Dan di bab berikutnya, kita akan masuk ke pertanyaan yang lebih tajam. Siapakah hewan spiritual utama yang menjaga api batin orang pahing? Jawabannya,
mungkin lebih dekat dari yang Anda bayangkan. Dalam Primbon Jawa, tidak semua weton mendapatkan penjaga utama. Hanya weton dengan energi batin besar dan potensi kepemimpinan alami yang didampingi oleh simbol macan. Dan pahing adalah salah satunya. Macan bukan hewan yang gemar menampakkan diri. Ia tidak ribut, tidak berisik, tidak mencari perhatian. Namun sekali ia berdiri, semua tahu siapa yang menguasai wilayah. Inilah karakter yang paling mencerminkan jiwa orang pahing. Banyak orang pahing hidup dengan prinsip sederhana. Tidak ingin terlihat hebat, tapi tidak mau diremehkan. Mereka bisa diam lama, menahan diri, bahkan mengalah. Namun ketika batas dilanggar, reaksi mereka sering mengejutkan. Tegas, dingin, dan tanpa banyak kata. Itu bukan emosi sesaat, itu adalah energi macan yang bangkit. Primbon menyebut macan sebagai penjaga wibawa batin, bukan wibawa yang dibuat-buat, melainkan aura yang membuat orang lain segan tanpa alasan jelas, berhati-hati saat berbicara, merasa lebih baik tidak macam-macam. Menariknya, banyak orang pahing tidak sadar bahwa dirinya memiliki aura ini. Mereka mengira hidupnya biasa saja, padahal di mata orang lain, keberadaan mereka sering terasa berat. Macan juga melambangkan kepemimpinan alami, bukan pemimpin yang teriak-teriak, tapi yang otomatis diikuti. Dalam kondisi krisis, orang pahing sering justru menjadi penentu arah, karena mereka mampu berpikir jernih saat orang lain panik. Namun energi macan juga membawa ujian. Jika orang pahing terlalu sering ditekan, diremehkan atau disakiti, energi macan bisa berubah menjadi kemarahan yang terpendam, sikap keras berlebihan, atau keputusan ekstrim yang sulit ditarik kembali. Inilah sebabnya Primbon menekankan satu hal penting. Orang pahing harus belajar mengendalikan wibawa, bukan menekannya. Macan yang sehat adalah pelindung. Macan yang terluka bisa menjadi penghancur. Bukan untuk orang lain saja, tapi juga untuk dirinya sendiri. Banyak kisah hidup pahing menunjukkan pola ini. Mereka baru benar-benar berhasil setelah berani berdiri di posisi yang pantas, bukan terus merendah demi diterima. Ketika energi macan diselaraskan, pahing berubah. Cara bicara lebih mantap, keputusan lebih berani, rezeki pun sering datang dari jalur kepemimpinan, jabatan, usaha, atau kepercayaan besar dari orang lain. Karena sejatinya, macan tidak pernah meminta izin untuk menjadi raja, ia hanya menjadi dirinya sendiri. Dan orang pahing pun begitu. Jika macan adalah wibawa yang terlihat, maka ular adalah kekuatan yang bekerja dalam senyap. Dalam Primbon Jawa, ular tidak dipilih sembarangan sebagai simbol spiritual. Ia hadir pada jiwa-jiwa yang tajam membaca keadaan, peka terhadap perubahan, dan mampu bertahan di situasi sulit. Itulah karakter khas weton pahing. Orang pahing sering merasa duluan sebelum sesuatu terjadi. Bukan menebak, bukan berasumsi, melainkan naluri yang bergerak lebih cepat dari logika. Mereka bisa tiba-tiba tidak nyaman pada seseorang tanpa alasan jelas, atau merasa ragu pada satu keputusan meski semuanya terlihat baik-baik saja. Dan anehnya, waktu sering membuktikan mereka benar. Itulah energi ular. Ular mengajarkan pahing tentang kewaspadaan dan kecerdikan. Ia tidak menyerang sembarangan. Ia menunggu, mengamati, dan bergerak hanya saat waktunya tepat. Sikap ini tercermin jelas pada banyak orang pahing yang terlihat lambat mengambil keputusan. Namun ketika sudah melangkah, hasilnya sulit digoyahkan. Namun, energi ular juga membawa sisi gelap. Primbon mengingatkan bahwa ular yang terlalu dominan dapat membuat pahing terlalu curiga, overthinking, sulit mempercayai orang lain, dan memendam rasa takut yang tidak pernah diungkapkan. Inilah sebabnya sebagian orang pahing terlihat kuat dari luar, tapi lelah sendiri di dalam. Ular juga simbol transformasi. Ia berganti kulit saat sudah waktunya. Begitu pula pahing. Mereka sering mengalami fase hidup yang ekstrim, jatuh dalam, bangkit tinggi, lalu berubah menjadi pribadi yang sama sekali baru. Banyak pahing tidak mengenali dirinya yang lama setelah melewati krisis besar, bukan karena lupa masa lalu, melainkan karena energi ular telah membentuk ulang jiwanya. Sayangnya, tidak semua orang pahing memahami proses ini. Ada yang melawan perubahan, menolak melepaskan kulit lama, hingga akhirnya terjebak dalam ketakutan dan stagnasi. Primbon menegaskan satu pesan penting. Ular bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Ketika pahing mampu menyeimbangkan intuisi dengan logika, energi ular berubah menjadi anugerah besar.
kecerdasan emosional, kemampuan membaca peluang, dan naluri bisnis atau strategi yang kuat. Di titik inilah, Pahing sering unggul tanpa perlu bersaing secara kasar. Mereka menang bukan karena keras, melainkan karena tepat membaca waktu dan situasi. Ular mengajarkan satu pelajaran sunyi. Tidak semua kemenangan perlu diumumkan, sebagian cukup dirasakan. Dan bagi weton Pahing, kemenangan terbesar sering datang saat orang lain tidak menyadarinya. Tidak semua penjaga spiritual bekerja di siang hari. Sebagian hadir justru saat dunia terlelap. Dan bagi weton Pahing, burung hantu adalah simbol paling kuat dari penjaga malam tersebut. Dalam Primbon Jawa, burung hantu bukan pertanda buruk. Ia adalah lambang kewaspadaan, kecerdasan batin, dan kemampuan melihat yang tersembunyi. Hewan ini hanya aktif ketika suasana sunyi, saat kebisingan berhenti dan topeng manusia jatuh. Dan di sanalah, energi Pahing justru bekerja paling tajam. Banyak orang Pahing merasa pikirannya hidup di malam hari. Tubuh lelah, tapi batin justru terjaga. Ide bermunculan. Kenangan lama muncul kembali. Pertanyaan hidup datang satu persatu tanpa diminta. Itu bukan gangguan tidur semata, melainkan pola batin yang selaras dengan energi burung hantu. Burung hantu mengajarkan Pahing untuk mengamati, bukan bereaksi terburu-buru. Ia melihat dari kegelapan tanpa panik, mendengar suara kecil yang tak didengar makhluk lain. Kemampuan inilah yang membuat banyak Pahing peka terhadap niat orang, meski kata-kata yang terdengar tampak baik-baik saja. Namun, seperti penjaga lainnya, burung hantu juga membawa ujian. Jika energi ini tidak dipahami, Pahing bisa terjebak dalam kesendirian berlebihan, pikiran yang berputar-putar di malam hari, rasa hampa yang sulit dijelaskan, dan kebiasaan menyalahkan diri sendiri secara diam-diam. Primbon menekankan bahwa burung hantu bukan simbol keterasingan, melainkan kebijaksanaan. Masalah muncul ketika Pahing mengira sunyi adalah tempat tinggal permanen, padahal seharusnya hanya ruang untuk memahami diri. Menariknya, banyak Pahing justru menemukan jawaban hidup bukan lewat nasihat orang lain, melainkan lewat perenungan sendiri, saat dunia diam dan hati berbicara jujur. Di fase hidup tertentu, burung hantu menjadi penuntun saat Pahing berada di titik gelap, kehilangan arah, kehilangan kepercayaan, atau kehilangan tujuan. Bukan untuk memberi jalan pintas, tetapi untuk mengajarkan cara melihat dengan jernih dalam gelap. Ketika energi burung hantu selaras, Pahing berubah menjadi pribadi yang lebih bijak dalam berbicara, tidak mudah terpancing emosi, dan mampu memahami masalah tanpa perlu banyak penjelasan. Mereka mungkin tidak paling vokal, namun sering menjadi tempat orang lain mencari ketenangan dan nasihat. Karena burung hantu mengajarkan satu hal yang jarang disadari. Tidak semua cahaya datang dari terang. Sebagian justru lahir dari gelap yang dipahami. Dan bagi weton Pahing, gelap bukan musuh. Gelap adalah guru. Memiliki hewan spiritual pendamping bukanlah soal keistimewaan, melainkan tanggung jawab batin. Dalam Primbon Jawa, energi besar yang tidak dipahami akan berubah menjadi beban hidup. Dan inilah kesalahan yang sering terjadi pada weton Pahing. Mereka kuat, tapi tidak tahu cara merawat kekuatannya sendiri. Langkah pertama penyelarasan adalah menerima diri apa adanya. Orang Pahing tidak diciptakan untuk hidup gegabah. Mereka bukan tipe yang cocok memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Ketika Pahing memaksakan diri menjadi terlalu ramai, terlalu cepat, atau terlalu menekan emosi, energi macan menjadi gelisah, energi ular menjadi defensif, dan energi burung hantu berubah menjadi kesepian yang menyesakan. Primbon menekankan satu prinsip penting. Tenang bukan berarti lemah. Diam bukan berarti kalah. Penyelarasan kedua adalah mengelola emosi, bukan memendamnya. Macan dalam diri Pahing perlu ruang untuk berdiri, bukan dikurung sampai akhirnya mengamuk. Berani berkata cukup, berani menolak, dan berani mengambil posisi adalah cara sehat menyalurkan wibawa batin. Penyelarasan ketiga adalah mempercayai intuisi, tapi tidak menyembahnya. Energi ular memberi sinyal, bukan perintah mutlak. Intuisi Pahing tajam,
namun tetap perlu diseimbangkan dengan akal sehat. Ketika intuisi dan logika berjalan beriringan, Pahing jarang salah langkah, bukan karena mereka selalu benar, melainkan karena mereka tahu kapan harus berhenti. Penyelarasan keempat adalah menghargai sunyi tanpa terjebak di dalamnya. Burung hantu memberi kebijaksanaan lewat perenungan, bukan lewat keterasingan. Pahing perlu waktu sendiri untuk mengisi ulang energi, namun tetap harus kembali ke dunia nyata agar kebijaksanaan itu bermanfaat, bukan membebani. Ada satu kebiasaan kecil yang sering diremehkan, namun sangat disarankan dalam primbon, menjaga kebersihan pikiran dan niat. Bukan soal ritual besar, melainkan kesadaran sederhana, tidak memelihara dendam, tidak menikmati iri, dan tidak mengorbankan diri demi diterima secara semu. Saat niat bersih, energi hewan spiritual bekerja lebih halus dan efektif. Menariknya, ketika penyelarasan terjadi, hidup orang Pahing sering berubah tanpa drama besar. Rezeki datang lewat kepercayaan, masalah terasa lebih ringan, dan yang paling penting, batin terasa pulang ke rumahnya sendiri. Primbon menutup pembahasan ini dengan pesan sunyi namun tegas. Orang Pahing tidak perlu menjadi siapapun untuk layak dihormati. Mereka hanya perlu menjadi diri sendiri dengan sadar. Karena ketika macan berdiri tenang, ular bergerak tepat, dan burung hantu melihat jernih, hidup tidak lagi terasa sebagai medan perang, melainkan perjalanan yang bisa dijalani dengan mantap. Dan di titik itu, weton Pahing akhirnya memahami satu hal penting. Penjaga spiritual bukan di luar diri, mereka hidup dan bekerja dari dalam. Jika Anda masih menonton sampai titik ini, ada satu kemungkinan besar. Energi Pahing dalam diri Anda memang sedang berbicara. Karena tidak semua orang betah mendengar pembahasan yang sunyi, dalam, dan jujur. Hanya mereka yang terbiasa berpikir, memikul beban, dan berjalan sendiri yang bisa bertahan sampai akhir. Kini Anda tahu bahwa weton Pahing bukan weton biasa. Di balik diamnya ada wibawa macan. Di balik kewaspadaannya ada kecerdikan ular. Dan di balik sunyinya malam ada mata burung hantu yang terus berjaga. Semua itu bukan untuk membuat Anda merasa istimewa, melainkan agar Anda berhenti meremehkan diri sendiri. Banyak orang Pahing terlalu lama hidup dengan menyesuaikan diri, mengalah agar diterima, diam agar tidak melukai. Padahal, energi besar yang ditekan terlalu lama tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk meledak atau melelahkan batin. Jika hari ini Anda merasa hidup sering terasa berat tanpa alasan jelas, bukan berarti Anda lemah. Bisa jadi Anda hanya belum hidup selaras dengan diri sendiri. Dan ingat satu hal penting, penjaga spiritual tidak datang untuk menyelamatkan Anda dari hidup. Mereka hadir untuk mengingatkan siapa diri Anda sebenarnya. Sekarang, saya ingin Anda jujur pada diri sendiri. Tulis di kolom komentar, energi mana yang paling Anda rasakan dalam hidup Anda saat ini? Macan, wibawa dan ketegasan, ular, intuisi dan kewaspadaan, burung hantu, kebijaksanaan, dan sunyi. Tidak perlu panjang, satu kata pun cukup, karena seringkali pengakuan kecil adalah awal dari perubahan besar. Jika pembahasan ini terasa kena, tekan tombol like agar algoritma tahu konten seperti ini layak menjangkau lebih banyak jiwa yang sefrekuensi. Dan jika Anda ingin memahami weton, primbon, dan rahasia batin manusia dengan cara yang tenang, dalam, dan tidak menggurui, pastikan Anda subscribe dan aktifkan notifikasi. Karena di channel ini, kita tidak sekedar membahas takdir, kita belajar memahami diri sebelum dunia menuntut apapun dari kita. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Tetap jaga batin Anda, karena bagi weton Pahing, ketenangan adalah senjata paling berbahaya.